Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan ajak saudara mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan lewat sebuah lagu yang menceritakan tentang kerinduan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, bahwa sampai akhir hidup kita akan mau tetap setia melayani Tuhan. Kita mau datang di hadapannya seperti wanita yang berdosa yang mengurapi kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Kita mau datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Oh,
tetap tinggal dekatmu, melayanimu, mengasihimu Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami sudah boleh menyanyikan sebuah lagu yang begitu indah ini. Kiranya Kau yang mendengar seruan kami lewat lagu ini Tuhan, untuk kami boleh Tuhan tolong agar kami bisa setia sampai akhir melayani, mengasihi Tuhan. Sekalipun tidak mudah karena dunia ini penuh dengan godaan, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, oleh kekuatan-Mu, kami percaya kami akan dimampukan Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami semuanya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat-Mu yang akan bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah Tuhan akan tolong kami semuanya, sehingga kami bukan hanya akan menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur saya boleh terus memberkati saudara lewat kebenaran firman, karena pada saat yang sama Tuhan terus menambah-nambahkan pengetahuan firman kepada saya. Dan saya tahu itu terjadi bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan begitu mencintai saudara dan rindu memberkati saudara lewat kebenaran-kebenaran firman, sehingga Dia memberikan lebih dulu kepada saya untuk saya bagikan kepada saudara. Nah, kita hari ini sudah masuk pada 7 sidang jemaat, sudah masuk pada jemaat yang ke-6. Sekali lagi, 7 sidang jemaat di akhir zaman di Asia Kecil itu adalah gambaran dari 7 perjalanan hidup. Menurut saya itu adalah gambaran dari 7 perjalanan hidup sidang jemaat di akhir zaman. Ada yang seperti Efesus, ada yang seperti Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ya. Dan hari ini kita juga akan melihat Philadelphia. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya akan ajak lebih dulu kita membaca, tidak banyak ayatnya, hanya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, ya. Jemaat Philadelphia. Mari kita akan lihat bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Menarik sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus menampilkan dirinya secara berbeda terhadap setiap sidang jemaat. Dan kemudian kalau kita teliti, semuanya itu berkaitan kemudian dengan kata-katanya selanjutnya, baik berupa teguran ataupun pujian, ya. Dan kita lihat seringkali atribut yang digunakan di awal sangat berkaitan dengan isinya, ya. Dan di sini jelas dia berkata yang benar, yang kudus, ya. Dia yang kudus artinya bersih, terpisah dari bahkan dari dosa. Yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan. Ya, jadi dia menunjukkan pribadinya sebagai pribadi yang sanggup membuka segala jalan apapun. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa membuka jalan bahkan yang tertutup sekalipun. Dan ketika dia menutup,
ketahuilah bahwa tidak ada satupun yang bisa membuka. Dia yang memegang kekuasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaannya ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Perhatikan, ada pintu yang terbuka bagi jemaat Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau menuruti firman-Ku. Nanti kita akan lihat dalam ayat ke-10. Firman yang mana yang dituruti oleh, firman seperti apa ya tekanannya yang dituruti oleh jemaat di Philadelphia ini. Lihatlah ayat 9, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi pada waktu itu lawan dari kekristenan selain pemerintahan Romawi yang mengharuskan penduduk jajahannya menyembah kaisar, juga adalah orang-orang Yahudi sendiri yang menganggap Kristen sebagai bid'ah atau sekte sesat, pengajaran sesat. Ya. Jadi ini dia. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah salah satu musuh utama orang Kristen. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wow, luar biasa. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Nah, ini tekanannya. Firman yang mana? Yaitu firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, menarik sekali ini jemaat di Philadelphia ini. Izinkan saya lebih dulu memberikan sekilas sejarah kota Philadelphia, supaya kita mengerti, karena tentu susah dicari tentang kota Philadelphia ini di Alkitab. Beda dengan misalnya Galilea, Nazaret, ada banyak ya. Nah, Philadelphia ini adalah sebuah kota kecil di sebuah lembah, di suatu jalan yang penting. Jadi letaknya kota ini di lembah. Kota yang nggak besar, kota kecil aja di suatu lembah, tapi ada di pinggir jalan kira-kira, yang penting. Artinya jalan yang sering dilewati. Biasanya dari kota besar satu ke kota besar lain, itu kan ada jalan ya, jalan utama begitu. Nah, kota ini ada terletak di tengah-tengahnya begitu. Kota ini pada zaman itu merupakan menjadi pusat ya. Kota ini jadi didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat penyebaran bahasa dan tradisi Yunani. Ya, jadi dia ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat penyebaran bahasa dan tradisi Yunani di daerah Frigia dan sekitarnya. Kota ini pada zaman itu menurut sejarah, perhatikan, merupakan kota misionaris yang penting. Jadi di kota ini ada terbuka lebar kesempatan bagi gereja untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kita lihat kalau kita urutkan berdasarkan keadaan, kalau saudara masih ingat ya, dari 7 sidang jemaat, dari misalnya angka 1 sampai angka 7, di mana angka 1 adalah angka sangat enak misalnya gitu ya, di mana sangat enak itu kekristenan bisa bertumbuh subur, bahkan orang Kristen tidak ditekan, bebas hidup, bisa mencari kekayaan, bahkan yang kaya ingin mencari kekayaan masih bisa, tidak ditekan. Wah, pokoknya enak lah hidupnya, nggak ada halangan.
itu angka 1, ya. Dan kemudian angka 7 adalah angka yang menunjukkan keadaan yang paling tidak enak. Misalnya begitu ya. Keadaan yang paling berat di mana di kota itu kekristenan paling ditindas. Nah, kalau kita pakai angka 1 sampai 7, kita urutkan dari 7 jemaat kira-kira seperti ini. Smyrna itu di angka 7. Paling parah. Smyrna. Tapi saudara ingat, dari 7 sidang jemaat hanya 2 yang dipuji dan dikuatkan oleh Tuhan. 1 Smyrna, nomor 7 ini Smyrna, apa yang di angka 7 Smyrna, dan yang kedua ini adalah Philadelphia. Tidak ada cacat di 2 ini. Smyrna dan Philadelphia. Nah, Smyrna itu yang paling berat. Yang kedua adalah Pergamus. Ini juga cukup berat karena di sana di tempat tahta iblis dikatakan. Kita sudah belajar ya. Jadi habis Smyrna, ini paling parah. Kemudian Pergamus. Ya. Habis Pergamus kita ada Tiatira. Masih ingat ya Tiatira? Lumayan parah tapi tidak terlalu parah bagaimana? Karena tidak ada kuil penyembahan untuk kaisar. Ya hanya kalau mau berdagang susah begitu. Tapi tidak sampai taruhan nyawa. Kalau di Pergamus, di Smyrna taruhannya nyawa. Ya, jadi Smyrna paling parah tapi paling dipuji. Kemudian Pergamus, Tiatira, ya. Kemudian adalah Efesus. Di angka 4 itu adalah Efesus. Saudara masih ingat Efesus ya? Efesus ini saya boleh katakan mungkin kotanya antara perbatasan parah dan normal. Artinya ya tekanan tetap ada tapi tidak terlalu. Ya, makanya orang di kota Efesus bisa bebas melayani Tuhan. Rasul bisa keluar masuk, makanya mereka bisa bedakan rasul asli, rasul palsu, mereka bisa bandingkan. Ya. Masih bisa melayani, walaupun mereka kehilangan kasih yang semula. Efesus. Ya. Kemudian Philadelphia. Ini di perbatasan antara normal dan mulai enak. Philadelphia. Kekristenan tidak dilarang dan di Philadelphia ini dipuji oleh Tuhan. Ya, walaupun mereka tidak sampai kaya, tetapi mereka tidak terhalang memberitakan Injil. Philadelphia. Kemudian kita ingat Sardis. Kemarin kita sudah bahas Sardis, angka 2 ya. Jadi ini sudah mulai enak. Jemaat yang hidup dalam keadaan yang enak. Ini normal, Philadelphia itu normal menjelang enak. Sardis itu enak sekali sudah. Kotanya pun tenang, saya kemarin sampaikan ya. Penduduknya pun santai. Sampai-sampai pada waktu diserbu, mereka tidak tempatkan penjagaan sehingga bisa diserbu begitu saja. Kotanya, orang-orang di kota itu menandakan orang-orang di kota itu santai semuanya. Sehingga di Sardis kita lihat mereka bisa melayani. Sampai pakai melayaninya asal-asalan. Sambil melayani, sambil berbuat dosa. Mereka tidak terlalu sungguh-sungguh bagaimana. Karena ya memang tenang kotanya ya. Bukankah memang ada keadaan gereja yang seperti Smyrna yang berat ya, kita bisa lihat di Ethiopia di mana. Ada juga yang keadaannya seperti Philadelphia, Sardis, mungkin keadaan kita sekarang yang keadaannya enak, kita masih bisa beribadah, kita bisa melayani. Dan Sardis itu mulai enak dan banyak yang melayani kemudian merasa biasa aja melayani itu. Ya melayanilah. Minggu depan ya ada lagi, hari ini berbuat dosa juga apa-apa gitu ya, Sardis ya. Nomor angka 1 itu angka yang paling enak. Itu adalah jemaat yang kita akan pelajari yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Paling enak, sangat enak, sampai kaya raya. Tapi paling bobrok. Wah, ya jadi kalau saudara mengikuti seperti itu, saudara mulai bisa bayangkan ya keadaan setiap kota, keadaan setiap jemaat. Waduh. Dan kita masuk di Philadelphia, sebuah kota yang ya walaupun orang-orang Kristennya tidak kaya banget, lumayan tapi masih bisa hidup dengan normal. Tidak ada masalah. Hanya riak-riak kecil, fitnah-fitnah kecil saja orang Yahudi yang memfitnah, tapi tidak terlalu bagaimana, biasa, ya. Beda dengan kota-kota lain seperti Pergamus, Smyrna, Tiatira dengan syarikat-syarikat dagangnya ya. Di sini kalau kita lihat relatif enak, ya. Karena itu tidak ada kata-kata di sini, hendaklah kamu jangan tidak menyangkal Yesus, tetap pegang iman atau bagaimana. Tidak terlalu ada kita lihat di sini ya. Tidak terlalu ada. Kita lihat.
Betul ya? Ya, tidak terlalu ada. Mereka tidak terlalu, karena memang mereka bukan dalam keadaan yang seperti itu. Nah, tetapi luar biasanya jemaat ini adalah sekalipun dalam keadaan yang enak, di mana kekristenan tidak ditekan, ternyata tidak membuat semangat mereka untuk menuruti firman itu goyah. Tidak membuat semangat mereka untuk menuruti firman itu goyah. Ya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan tetap. Tapi kita tidak lihat mereka ada ditekan seperti Smyrna kan gitu-gitu ya, atau Pergamus. Biasa aja. Ya, saya orang Kristen tapi tidak sampai dibunuh, tidak sampai nggak bisa makan, paling-paling hanya dikucilkan sedikit. Tidak terlalu, ya tidak terlalu di Philadelphia. Normal lah. Mungkin seperti kita hidup di Indonesia lah. Ada tekanan sedikit-sedikit, mau bangun gereja agak susah, tapi masih bisa. Kita masih bisa beribadah dengan tenang. Tapi luar biasanya di Philadelphia ini mereka dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang tenang. Mereka tidak seperti Sardis. Mereka tidak seperti Efesus yang pilihan kasih semula. Mereka juga tidak seperti Laodikia. Mereka tetap sungguh-sungguh menuruti firman. Firman yang mana? Kalau kita lihat tadi di ayat ke-10, yaitu untuk tekun menantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jemaat di Philadelphia ini tekun menantikan Tuhan. Kalau kita pakai asumsi, ya kita bisa punya banyak asumsi. Kalau orang yang tekun menantikan Tuhan itu seperti apa ya? Wah, pelayanan sungguh-sungguh gitu mungkin ya. Atau apa? Atau rajin baca Alkitab atau apa? Ada banyak hal yang bisa kita asumsikan tentang orang yang tekun menantikan Tuhan itu seperti apa. Tetapi saya mau ajak saudara kembali ke Alkitab. Seperti apa sikap yang dimaksud Alkitab sebagai orang yang tekun menantikan Tuhan? 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ketiga. Mari kita akan buka bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, artinya pada waktu nanti Tuhan datang, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya akan kedatangan Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Puji Tuhan. Jadi ketika Alkitab bicara tentang jemaat Philadelphia menantikan Tuhan, tekun menantikan Tuhan, seperti apa? Kalau kita masuk dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3, kita lihat bahwa orang yang menantikan Tuhan, tekun menantikan Tuhan, berarti tekun menyucikan diri, menyucikan diri, menyucikan diri. Terus hidup di dalam kesucian sampai suci betul-betul sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi inilah jemaat Philadelphia. Saya katakan mereka adalah jemaat yang luar biasa. Kita itu diuji bukan hanya ketika kita sengsara. Banyak orang berpikir masalah kesengsaraan itulah ujian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, keadaan yang nyaman, keadaan yang enak itu juga adalah ujian. Tetapi jemaat Philadelphia tidak seperti jemaat Sardis. Beberapa orang dari jemaat Sardis tidak seperti jemaat Laodikia. Tetapi jemaat di Philadelphia seluruhnya adalah orang-orang yang tidak terlena oleh keadaan, tetapi mereka terus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan terhadap orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang di dalam keadaan enak tetapi tidak lupa Tuhan, maka Tuhan berkata apa? Aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Engkau bukan orang kaya, engkau bukan orang hebat, tetapi engkau menuruti firman-Ku. Walaupun dalam keadaan enak, engkau tidak terlena, engkau tetap mau menyucikan diri. Maka aku membuka pintu yang tidak dapat dibuka, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun bagi. Pintu apapun. Di sini tidak dijelaskan pintu apa.
Itu artinya bisa berarti segala macam pintu dibukakan oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara menjadi jemaat seperti jemaat di Philadelphia. Yaitu jemaat yang walaupun dalam kondisi enak, jemaat yang dalam kondisi nyaman, tetapi tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serius menjaga kesucian hidup. Serius menjaga hidup supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada satu kata-kata yang indah yang saya sukai dalam bagi jemaat Laodikia ini ya. Jemaat Philadelphia. Coba kita lihat Wahyu tadi 3. Kita kembali ke Wahyu 3 ya. Baik. Coba lihat. Kita lihat berkat Tuhan, janji Tuhan ya. Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi jemaat Philadelphia. Jemaat yang dalam keadaan enak tapi tetap mau sungguh-sungguh serius menyucikan diri bagi Tuhan. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk apapun, bukan untuk cari kemakmuran, tetapi karena memang mereka serius. Mereka mau menyucikan diri, menanti kedatangan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Satu, kita lihat tadi, ya, dia membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9. Ya, Tuhan akan membuat musuh-musuhmu tersungkur di bawah kakimu dan mengaku bahwa Tuhan mengasihi engkau. Luar biasa. Ya, saya teringat ayat firman Tuhan, kalau Tuhan berkenan dalam hidup seseorang, musuh-musuhnya pun akan dibuat makan sidangan atau apa gitu, tersungkur di bawah kakinya. Itu ada ayat, ya. Saya tiba-tiba teringat ayat itu. Luar biasa sekali. Tuhan akan menaruh bahkan musuh-musuhmu tersungkur di depanmu. Itu ayat ke-9. Yang terakhir ini yang paling saya suka. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya menganggap hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di bumi ini adalah masa antikristus. Masa antikristus. Tetapi Tuhan berkata bagi jemaat Laodikia, kamu gak usah khawatir. Di masa enak pun kamu masih tetap cari Aku. Di masa enak pun kamu masih serius mempertahankan kesucian hidupmu. Aku akan menjaga engkau terhadap hari kesusahan yang akan datang atas seluruh bumi. Janji firman Tuhan. Semoga kita bisa menjadi seperti jemaat di Philadelphia. Bukan seperti jemaat Sardis yang asal-asalan melayani Tuhan karena keadaan enak. Bukan juga seperti Laodikia, yang parah sekali itu. Kaya, merasa kaya dan enak. Tapi seperti jemaat Philadelphia, itu adalah kondisi yang terbaik. Saya berdoa hari ini firman ini akan membuat saudara bersemangat untuk benar-benar hidup bagi Tuhan, untuk menjaga kesucian hidup. Kalau saudara hari ini masih hidup terikat dengan dosa, mungkin terikat dengan wanita lain, terikat dengan dosa apapun itu, lepaskan hari ini. Lepaskan dirimu dari itu semuanya. Hiduplah seperti jemaat Philadelphia yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dengan bukti apa? Hidup suci. Hidup suci. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat berkat firman-Mu pada saat malam hari ini. Kalau ada di antara kami yang seperti jemaat Philadelphia saat ini dalam kondisi yang enak, kami tidak ditekan seperti saudara-saudara kami yang lain yang dalam kondisi susah, di mana kekristenan sangat sukar. Biarlah Tuhan kondisi yang enak ini tidak membuat kami terlena dan lupa untuk menjaga kesucian hidup. Tidak membuat kami terikat kepada dunia ini. Tapi biarlah Tuhan kami selalu memiliki jiwa seperti jemaat Laodikia yang menantikan kedatangan Tuhan, tekun menantikan kedatangan Tuhan. Lewat kami mau menjaga diri kami, hidup suci, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur padamu, berkati semuanya kami,
Tolong kami agar kami bersemangat lewat khotbah ini. Berapi-api kiranya hati semua sidang jemaat-Mu untuk hidup menjaga kesucian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.